Selamat berjumpa kembali sahabat Swastika Channel. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang menarik. Mengapa Dewa Barata begitu kuat saat akhirnya ia kembali ke Hastinapura bersama ayahnya, yaitu Raja Santanu? Seperti yang kita tahu, dalam serial Mahabharata produksi Star Plus, kita langsung diperlihatkan bahwa Dewa Barata sebagai sosok yang kuat dan tidak terkalahkan. Tapi, bagaimana sebenarnya kisahnya? Bagaimana ia mendapatkan kekuatan yang begitu hebat? Untuk memahami latar belakang ini, mari kita lihat perjalanan Barata atau Bhisma mulai dari masa kecilnya, pelatihannya bersama para guru agung, hingga pertemuan pertamanya yang emosional dengan Raja Santanu. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata. Selamatkan Hastinapura sekarang. Kemunculan pertama Dewa Barata di Hastinapura. Ketika Dewa Barata pertama kali muncul di Hastinapura, wilayah itu sedang dalam keadaan genting. Pasukan yaksa yang dipimpin oleh Hida, sosok iblis yaksa yang penuh dendam, telah menyerang wilayah tersebut. Hida dan para yaksa datang untuk menuntut balas. Selama bertahun-tahun, wilayah mereka perlahan diambil oleh kekuasaan Hastinapura, dan kini mereka tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Di tengah kekacauan itu, saat rakyat Hastinapura ketakutan dan panik, muncullah seorang kesatria gagah yang berdiri dengan tenang di antara rakyat Hastina. Siapa kau yang telah berani menantang iblis Hida? Tantangan telah diberikan pada para pejuang. Semua sudah diperingatkan, Hida. Dialah Dewa Barata, sosok yang tidak mereka kenal, namun langsung memancarkan keberanian yang membuat orang-orang terdiam. Dengan baju perang yang berkilau dan sorot mata yang tajam, Barata menghadapi Hida dan pasukannya tanpa rasa takut. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia berhasil menaklukkan mereka satu persatu, dan akhirnya mengalahkan Hida dan seluruh pasukannya. Namun, setelah mendengar alasan Hida, Barata tidak gegabah. Ia mengampuni Hida dan pasukannya, tetapi dengan syarat yang tegas bahwa mereka tidak boleh lagi memasuki wilayah Barata. Iblis sepertimu harus tetap tinggal di Raksaswar. Kau dilarang memasuki alam dari keturunan Barata. Mereka dari keturunan Barata telah menebang hutan di alam kami. Mereka menyerang tanah kami. Aku janjikan padamu sekarang, mereka dari keturunan Barata dan para iblis tak akan saling memasuki tanah yang lain. Kau harus bebaskan warga desa. Pertemuan Barata dan Raja Santanu. Setelah berhasil menaklukkan Hida, Raja Santanu tiba di medan pertempuran. Terkejut melihat seorang kesatria muda yang tidak dikenalnya telah menyelamatkan rakyatnya, Santanu segera mengangkat senjatanya, bersiap melawan para yaksa yang tersisa. Berani sekali kau memasuki kerajaan Santanu, iblis. Tak ada iblis yang diampuni sekarang. Siapkan panah. Namun,
Dewa Barata menghentikan Santanu dan menjelaskan bahwa yaksa-yaksa itu telah menyerah dan tidak akan lagi mengusik wilayah Hastinapura. Para iblis ini sudah menerima pengampunan kita. Setelah ini mereka tidak lagi akan menyerang tanah Barata. Dan sekarang, tak seorang pun yang akan menyerang mereka. Santanu yang tak mengenal siapa pemuda gagah di hadapannya itu sempat marah namun perlahan merasa terkesima. Siapa kau berani memerintahku? Kekuatan apa yang memberimu jaminan kuasa seperti itu? Ini adalah pertemuan pertama mereka setelah 26 tahun terpisah. Namun, Raja Santanu tidak menyadari bahwa kesatria ini adalah putranya. Untuk membuktikan identitasnya, Dewa Barata melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia menembakkan sebuah panah ke arah sungai Gangga yang tengah mengalir deras. Dalam sekejap, sungai itu pun terhenti, seolah tunduk pada kekuatannya. Sungai Gangga akan berhenti mengalir, dan jalur Gangga akan menjadi jalan mereka. Raja Santanu yang menyaksikan keajaiban ini pun terdiam, kagum pada sosok kesatria yang bahkan mampu mengendalikan aliran sungai Gangga. Melihat keajaiban ini, hati Santanu pun bergetar dan mulai menyadari bahwa pemuda ini bukanlah kesatria biasa. Di tengah keheningan itu, Dewi Gangga muncul dari aliran sungai. Wajahnya dipenuhi ketenangan dan kebanggaan. Gangga dengan lembut berkata kepada Santanu, menjelaskan bahwa kesatria di hadapannya adalah putra mereka, anak yang dulu ia bawa pergi ketika Santanu melanggar janjinya. Yang mulia, 25 tahun waktu aku membawa anakku, aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan membuat Dewa Brata mampu menjadi pewarismu. Alasan perpisahan Santanu dan Dewi Gangga. Kisah Santanu dan Dewi Gangga adalah sebuah tragedi. Perpisahan itu terjadi 26 tahun yang lalu. Santanu yang penuh cinta pada Gangga telah berjanji untuk tidak mempertanyakan apapun yang dilakukan istrinya. Namun, ketika Gangga membuang anak-anak mereka satu demi satu ke sungai, Santanu tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya. Ketika anak ke-8 mereka lahir, ia melanggar sumpahnya dan memohon Gangga untuk berhenti. Saat itulah Gangga dengan perasaan pilu memutuskan untuk meninggalkannya, namun membawa putra mereka Dewa Barata pergi. Ia berjanji pada Santanu bahwa putra mereka akan kembali ketika ia telah menjadi kesatria yang tangguh. Selama 26 tahun, Barata mengembara dan berlatih di bawah bimbingan para guru agung. Ia belajar dari Resi Brihaspati menguasai seni Dandaneti atau seni mengatur kekuasaan dan hukum. Dari Mahaguru Sukracarya, ia mempelajari ilmu kebijaksanaan dalam politik yang mendalam. Dari Sanat Kumara, ia memahami filsafat dan kekuatan mental yang tangguh. Dewa Barata juga belajar dari Maharesi Markendia. Ia menguasai ilmu Yatigana darinya, sebuah ilmu seni menjaga keseimbangan batin. Dewa Barata juga mendapat pelatihan dari Dewa Indra sendiri, yang mengajarinya seni perang dan penggunaan Divya Astra, senjata surgawi yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang terpilih. Namun yang paling legendaris, Barata menjadi murid terbaik Bagawan Parasurama, seorang guru dari Wangsa Brahmana yang dikenal sebagai pembunuh ribuan raja yang angkuh. Dengan ilmu dari ketujuh guru ini, Barata menjelma menjadi kesatria yang tak tertandingi. Seorang kesatria dengan kekuatan, kecerdasan, dan keberanian yang sangat luar biasa.